Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini masih dalam semangat tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, yang titik tolaknya oleh Umar bin Khattab ditetapkan mulai dari hijrahnya Rasulullah SAW, yang para ulama tarikh mengatakan bahwa tidaklah dipilih hijrahnya Rasulullah SAW sebagai titik mula tahun Hijriah atau tahun Islam, kecuali karena begitu pentingnya nilai dan pelajaran daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak memilih tahun atau takwim hijriah itu dari wafatnya beliau atau lahirnya beliau atau diangkatnya beliau sebagai Rasul, tapi yang dipilih adalah hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Dan siapapun yang membaca hijrahnya Rasulullah SAW pasti akan menemukan bahwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah titik tolak penting berdirinya masyarakat Islam di Madinah. Dan karena itu pula kajian kita pada pagi hari ini mengambil tema tentang masyarakat Islam, perspektif hijrah masyarakat Islam dengan mengacu kepada hijrahnya Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebaik-baik yang memberikan hidayah adalah Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membangun masyarakat yang baik. Maka untuk membangun masyarakat yang baik mengacu kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilar-pilar dan modal-modal yang utama adalah yang pertama, yaitu dimulai dengan perhatiannya dengan masjid. Masyarakat Islam dalam membangun hubungan di antara masyarakat agar terbangun masyarakat Islam yang kuat dan kokoh harus dibangun dan didasari atas perhatian terhadap masjid. Dalilnya apa? Bahwa membangun masyarakat Islam harus dimulai dengan masjid. Dalilnya dari hijrahnya Nabi apa? Bahwa Nabi pertama kali datang ke Madinah saat hijrah, yang dilakukan apa pertama? Bangun masjid. Sebelum bangun pasar, sebelum bangun gedung, bangun masjid dulu. Memberikan pemahaman kepada kita bahwa masyarakat yang baik itu harus dimulai dari perhatian terhadap masjid. Masyarakat yang baik, masyarakat yang memakmurkan masjid. Masyarakat yang di dalamnya ada masjid yang dimakmurkan, itu ukuran masyarakat itu baik. Karena dalilnya adalah Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat ada orang atau sekelompok masyarakat ya'tadul masjid, membiasakan ke masjid itu sebagai adah, tradisi, kebiasaan. Orang dikatakan punya kebiasaan atau tradisi itu kalau diulang-ulang terus menjadi kebiasaan, bukan hanya sekali dua kali atau momenan saja, tapi terus menerus, itu tradisinya. Sholatnya ke masjid, ngajinya ke masjid, mengadakan acara-acara kebaikan di masjid. Maka orang-orang yang membiasakan ke masjid sebagai tradisi
Kata Rasulullah SAW, fashhadu lahu bil iman. Bersaksilah bahwa orang itu pasti beriman, pasti baik. Jadi ini ukuran yang paling akurat. Gak ada ukuran itu paling akurat kecuali ukuran dari Nabi. Karena Nabi dari Allah pasti benar. Maka lihat orang-orang yang rajin ke masjid, insya Allah pasti di masyarakat juga baik. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang rajin ke masjid ingat tugas utama mereka itu ada. Sehingga masjid itu makanul ibadah, tempat beribadah. Masyarakat punya tugas, punya kesibukan masing-masing, benar. Kesibukan pekerjaan, kesibukan rumah tangga, dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Tapi jangan lupa, sebelum kesibukan-kesibukan itu semua, yang paling utama itu apa? Tugas beribadah. Masyarakat itu diadakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah. Mereka itu nggak ada kalau bukan untuk ibadah. Nggak penting mereka itu ada apa nggak ada, kalau nggak ada ibadah itu nggak penting. Sehingga urusan apapun nggak penting di dunia kalau nggak ada ibadah. Kalau nggak ada urusan masjidnya nggak penting. Sehingga orang-orang yang benar, orang yang baik, urusan apapun ditinggal demi masjid. Kalau sudah masjid, datang. Sehingga masyarakat yang baik itu punya kesibukan apapun. Buka toko yang buka. Buka warung ya buka warung, ke pasar ya ke pasar, rapat-rapat, diskusi-diskusi, seminar-seminar. Begitu dengar adzan, berhenti sholat berjamaah. Jangan sampai kalah masyarakat Islam itu dengan masyarakat di perbatasan Afghanistan. Kata orang-orang, konon kawan-kawan bercerita, di Afghanistan itu bandar narkoba pun, ya, itu terkenal di sana ada banyak bandar narkoba itu. Afghanistan itu karena ekonominya susah sampai mereka terpaksa dagang narkoba. Mereka itu Pak, begitu transaksi adzan, transaksi narkoba, dengar adzan itu berhenti untuk sholat berjamaah. Meskipun setelah itu lanjut transaksi lagi. Bukan berarti kita benarkan transaksi narkobanya, tapi paling tidak orang sana itu malu kalau sholatnya nggak ke masjid, malu. Lingkungan yang baik, masyarakat yang baik. Ya meskipun ada sisi negatifnya. Tapi kita ambil dari sisi sholat berjamaahnya nih, luar biasa. Maka masjid tempat ibadah masyarakat diingatkan dengan masjidnya. Makanya ada kaidah dari para ulama, kalau kita mau cari rumah, yang harus kita lihat dulu apanya? Lingkungannya. Maksudnya ya ada masjidnya enggak, dekat masjid enggak. Jangan sampai hidup di masyarakat atau komplek di situ susah cari masjid, susah untuk sholat berjamaah. Kalau ada harus keluar dulu jauh. Itu akhirnya nanti buat kita selalu terlambat atau malas jadinya. Lihat lingkungannya dulu. Al-jar qabla dar kata para ulama. Lihat lingkungan dulu sebelum rumahnya. Tapi sekarang orang kan terkadang kalau cari rumah Pak, sampai detail rumahnya bentuknya apa, tipenya gimana, sampai AC-nya kayak apa. Nanti toiletnya, WC-nya itu WC duduk apa? Jongkok, sampai detail seperti itu. Nggak lihat apa aja? Lingkungan dan sebagainya. Kaidah para ulama, lihat dulu lingkungannya baru rumahnya. Maka makanul ibadah, masih tempat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Juga masjid itu adalah ada kegiatan yang luar biasa. Yang itu adalah miniatur hubungan bermasyarakat. Kegiatan apa itu Pak? Dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu miniatur masyarakat. Orang yang rajin sholat berjamaah dan menghayati tata cara, adab berjamaah. Di masyarakat juga gampang diajak berjamaah, diajak bermasyarakat. Yang taat pada aturan berjamaah akan taat pada aturan masyarakat. Lihat ketika orang itu masuk ke masjid, sholat berjamaah, maka di sana ada namanya tauhidul ghayah. Ada penyatuan orientasi, tujuan. Orang dalam hidupnya punya orientasi, tujuan, dan pilihan beda-beda.
pilihan hidup, pilihan pekerjaan, pilihan kesibukan, pilihan organisasi, pilihan partai, pilihan madhab. Tapi begitu masuk sholat berjamaah, pilihan dan tujuannya cuma satu Allah. Kiblatnya juga sama satu. Mau beda kayak apa di masyarakat, kalau sudah sholat berjamaah satu kiblat, satu orientasi. Maka orang kalau sudah masuk masjid orientasi semuanya akhirat. Nggak ada orang masuk masjid orientasi dunia itu nggak ada keuntungan di masjid. Mau cari apa di masjid? Dagang nggak boleh di masjid. Bahkan adabnya kalau barang hilang juga nggak boleh diumumkan di masjid. Itu dunia. Jauhin dunia dari masjid. Nggak ada orang orientasi dunia di masjid. Maka kalau orang rajin ke masjid pasti itu orang akhirat. Untuk akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, bersaksilah bahwa orang itu pasti baik, pasti benar, pasti beriman. Ada kesatuan ghoyah, kesatuan orientasi. Ada kesatuan keteladanan dan ketaatan. Orang ketika sholat berjamaah, ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah imam. Makmum, rakyat yang dipimpin. Di sana ada kesatuan gerakan. Apapun gerakan imam diikuti. Sehingga aturan berjamaah itu kata Rasulullah, idza kabbara fakabbiru. Jika imamnya ngajak takbir, fakabbiru maka kalian harus takbir. Wa idza raka'a farka'u, jika imamnya ngajak ruku maka kalian harus ruku. Wa idza sajada fasjudu, jika imamnya ngajak sujud maka kalian harus sujud. Enggak boleh menyelisih. Imam ngajak ruku, dianya sujud misalkan, sah enggak sholat berjamaahnya? Enggak sah. Menyelisih imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Sampai perkara yang khilafiyah. Beda antara pemahaman imam dan makmum misalkan. Maka makmum, anjuran para ulama, para fuqaha dalam pendapat yang kuat, ikuti juga imamnya. Karena apa? Imam dijadikan imam untuk diikuti. Saking begitu kuatnya suasana penyatuan gerakan di dalam shaf sholat itu, semua harus mengikuti imam. Maka ada kesatuan ketaatan, kesatuan keteladanan. Juga di dalam sholat berjamaah itu, kenapa masjid dulu yang dibangun oleh Rasulullah dalam membangun masyarakat? Karena orang ketika sholat berjamaah, dia akan belajar adab dan saling menasihati. Belajar saling menasihati dan belajar adab dalam menasihati. Ketika sholat berjamaah sebagai makmum, imamnya terkadang salah, lupa gerakan, lupa bacaan. Makmum yang benar diam apa ngingetin, Pak? Ngingetin. Kalau bacaannya salah, diingetin bacaannya. Kalau gerakannya salah, diingatkan. Cara mengingatannya gimana, Pak? Kalau gerakan salah? Subhanallah. Kok kayak nggak ada kaitannya dengan yang salah? Subhanallah. Kok bukan akhta'ta, kamu salah wahai imam. Tapi apa? Subhanallah. Untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa Maha Suci Allah, Subhanallah itu Maha Suci Allah. Yang suci cuma Allah. Yang maha suci cuma Allah, yang nggak bisa salah, nggak bisa lupa. Kalau imam manusia, biasa bisa salah, bisa lupa. Maka makmum, kalau lihat imam salah harus diingatkan. Seperti itu dalam hidup bermasyarakat. Pemimpin kita di masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, manusia biasa. Terkadang salah, terkadang lupa. Masyarakat yang baik, diem apa ngingetin, Pak? Ngingetin. Harus ngingetin, nggak boleh ntar nyinggung, ntar dia nggak enak dan lain sebagainya. Yang penting pakai adab ngingetinnya. Makanya mengingetin imam dalam sholat juga pakai adab, pakai bukan salah kamu nunjuk-nunjuk, enggak. Tapi subhanallah, beradab. Jangan sampai nyakiti pemimpinnya. Pak RW, Pak RT, lurah itu bisa manusia biasa, bisa salah. Maka ketika salah, dia sadar kalau diingetin, jangan tersinggung.
Yang ngingetin juga apa? Harus beradab. Jangan menyakiti, jangan mempermalukan di depan umum. Beradab. Itu adab bermasyarakat kita ambil dari adab sholat berjamaah. Maka kalau orang sholatnya berjamaah, tiap hari sholatnya berjamaah 5 waktu minimal berjamaah di masjid, insya Allah di masyarakat juga akan menerapkan adab-adab itu. Juga di dalam masjid itu, dalam sejarah Islam, terbukti bahwa masjid itu melahirkan manusia-manusia, kelompok-kelompok masyarakat yang handal. Pemimpin-pemimpin yang kuat dan handal. Dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin terbaik itu siapa? Setelah Nabi yang terbaik siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka orang ini sepakat ulama, yang terbaik itu Abu Bakar, setelah itu Umar, Utsman, dan Ali. Ini terbaik, disepakati oleh ulama semua. Mereka ini kalau baca sejarah Pak, sholatnya di mana Pak? Di rumah apa di masjid Pak? Di masjid. Sholatnya di masjid. Sehingga dalam surat An-Nur itu, ketika Allah berbicara tentang hidayahnya, bahwa Allah itu menebar nur cahaya hidayahnya itu diantaranya fi buyutin, di masjid-masjid. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Hidayah Allah ditebar di masjid-masjid, di dalam masjid itu diperintahkan Allah untuk diangkat dan disebut namanya. Siapa yang menyebut nama Allah di dalam masjid itu biasanya? Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijal. Ketika disebut kata rijal dalam Al-Quran sering dimaknai pemimpin, sering dimaknai orang-orang yang berkualitas, orang-orang beriman yang sejati, bukan sekedar manusia biasa atau laki-laki biasa, tapi laki-laki yang punya kelebihan. Rijal. Makanya pemimpin rumah tangga laki-laki itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran apa? Bahwa laki-laki pemimpin ibu-ibu apa? Bahasanya apa? Ar-rijalu qawamina, pakai ar-rijal. Bahwa yang benar-benar laki-laki sejati itu apa? Yang bisa memimpin perempuan, memimpin istrinya. Bisa jadi suri taula dan istrinya. Disebutkan dengan kata rijal oleh Allah. Kata rijal itu selalu dipakai oleh Allah untuk menunjukkan orang-orang yang benar-benar baik, berkualitas, yang unggul. Maka di masjid orang-orang yang suka dzikir dan bertasbih kepada Allah, beribadah di dalamnya adalah rijalun itu. Maka untuk melahirkan masyarakat-masyarakat yang berkualitas harus melalui pendidikan masjid. Pendidikan masjid. Semakin orang itu baik dalam urusan masjidnya, semakin terdepan di masyarakat. Buktinya, begitu Rasulullah wafat, Rasulullah pemimpin masyarakat Islam Madinah. Dan imam di masjid raya, Masjid Nabawi itu masjid rayanya lah istilah kita itu, masjid agungnya. Itu imamnya siapa Pak? Rasulullah saat itu menjadi pemimpin masyarakat Islam Madinah. Yang imam di masjid siapa? Rasul. Rasulullah wafat diganti Abu Bakar. Abu Bakar pemimpin masyarakat Islam Madinah. Yang jadi imam di masjid rayanya itu Masjid Nabawinya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti Umar. Umar pemimpin masyarakat Islam Madinah. Yang jadi imam di Masjid Nabawi siapa? Umar. Dan begitu seterusnya ke Utsman, ke Ali. Menunjukkan bahwa orang yang gemar memakmurkan masjid, terdepan di masjid, insya Allah akan menjadi terdepan di masyarakat. Dibutuhkan di masyarakat. Karena dia yang paling tahu adab bermasyarakat dari sholat-sholat berjamaah yang dia lakukan. Maka itulah alasan kenapa dalam hijrah pertama kali yang dibangun Nabi itu masjid sebelum yang lain. Baik, itu pilar pertama membangun masyarakat Islam. Masyarakat Islam apapun. Ya. Yang kedua adalah pilar dalam membangun masyarakat Islam itu adalah ukhuwah, al-ukhuwah. Bersaudara, mempersaudarakan kaum muslimin. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi setelah membangun masjid. Setelah Rasulullah membangun masjid, maka yang dilakukan di Madinah adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Bahkan mendamaikan juga antara kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah. Yahudi boleh hidup bersama di Madinah.
hidup damai, saling tolong menolong. Sehingga ukhuwah Rasulullah SAW itu yang dibangun Rasulullah saat itu bukan hanya ukhuwah imaniyah, tapi juga ukhuwah insaniyah. Persaudaraan bukan hanya persaudaraan keimanan, tapi juga persaudaraan kemanusiaan dengan orang-orang non-muslim yang hidup di Madinah saat itu. Ini yang dibangun oleh Rasul. Ini pilar utama dalam membangun masyarakat. Persaudaraan penting sekali. Kerukunan dalam mengutam masyarakat itu penting sekali. Pilar utama dalam membangun masyarakat. Tanpa itu nggak berdiri masyarakat. Saking pentingnya masyarakat itu biar kuat hubungan di antara mereka di awal-awal Islam itu sampai orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah di antara mereka meskipun tidak ada hubungan nasab, bukan kerabat, itu harus saling mewarisi di awal-awal Islam. Muhajirin dengan Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi itu harus saling mewarisi. Kalau Muhajirin wafat, saudara Ansarnya mewarisi Muhajirin. Kalau Ansarnya yang wafat, maka saudaranya Muhajirin mewarisi Ansar. Itu di awal-awal Islam. Hubungan persaudaraannya luar biasa kuat. Meskipun setelah itu syariat saling mewarisi di antara mereka dinasakh, dihapus dengan syariat bahwa yang bisa mewarisi hanyalah yang ada hubungan kerabat dan nasab. Ya, dinasakh dengan ayat berikutnya. Walladzina amanu min ba'du hajaru wa jahadu faulaika minkum faulaika minkum. Ya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan yang bisa mewarisi saat itu setelah itu adalah hanya yang ada hubungan kekerabatan. Paling tidak kita mendapat gambaran betapa ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah saat itu luar biasa. Ukhuwah yang tertinggi, persaudaraan yang tertinggi. Yang mereka itu saling mengutamakan saudaranya atas dirinya. Ini yang disebut Allah dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Muhajirin dan Ansar itu, sahabat Rasulullah saat itu di masyarakat Madinah, mengutamakan saudaranya atas diri mereka meskipun mereka butuh. Contoh misalkan, di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi adalah sahabat Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf Muhajirin, Abdurrahman bin Auf Muhajirin, Sa'ad bin Rabi Ansar, penduduk Madinah asli. Abdurrahman bin Auf penduduk Madinah yang hijrah ke penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf yang penduduk Mekah berpindah ke Madinah itu dulu di Mekah kaya raya, punya bisnis besar. Di Mekah punya bisnis besar. Tapi ketika hijrah, orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan dia membawa bisnisnya, membawa hartanya. Harus tangan kosong kalau mau hijrah ke Madinah. Maka dia pergi ke Madinah dengan lapang dada. Nggak beban, nggak merasa ada yang hilang. Yang penting bisa memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, hijrah ke Madinah meskipun nggak bawa harta. Maka di Madinah dia nol, tangan kosong, nggak punya apa-apa. Maka dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi kebetulan orang kaya. Bukan hanya kaya harta, istrinya juga dua. Maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku punya sebidang tanah yang cukup luas. Aku akan bagi berdua dengan engkau. Separuh buat kamu. Tanahku, aku paruh. Separuhnya buat kamu. Buat modal hidup di Madinah. Aku juga punya 2 orang istri. Mana yang lebih kamu sukai? Ayyuhuma ajabu ilaika utallikuha laka. Mana yang lebih kamu sukai, maka aku ceraikan buat kamu. Ini Sa'ad bin Rabi tidak mengatakan aku kasih istriku 1. Tapi tidak, suruh milih dulu mana yang dia sukai. Yang dia sukai, maka dia akan talak. Yang disukai oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi akan mentalaknya. Nah, ini berat, Pak. Persaudaraan yang luar biasa. Mementingkan saudaranya atas dirinya. Lah kalau kayak bapak punya 2 istri, satunya istri muda. Terus bilang ke temannya, mana yang kamu sukai, pilih dulu. Nanti aku cerai. Tiba-tiba kawan kita pilih yang muda, gimana rasanya, Pak? Berat, Pak. Tapi Abdurrahman bin Auf sudah merelakan itu, sudah siap itu.
Seandainya Sa'ad bin Rabi' merelakan itu, seandainya Abdurrahman bin Auf itu memilih istri yang paling disukai oleh Sa'ad bin Rabi', dia rela juga. Luar biasa, itu para sahabat dulu. Persaudaraan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Maka itulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga masyarakat Islam itu menjadi masyarakat yang terbaik saat itu. Masyarakat Islam Madinah masyarakat yang terbaik, dibangun atas dasar persaudaraan. Dan di dalam Islam itu sendiri, orang dikatakan benar, ahli ibadah, ternyata bukan hanya rajin sholat, rajin puasa, umroh atau haji, tapi juga orang yang baik terhadap masyarakat. Maka syariat ini mempertegas bahwa Islam punya perhatian terhadap pembangunan masyarakat, sebagaimana punya perhatian terhadap pembangunan kebaikan individu. Karena betapapun baiknya individu, kalau tidak ada dalam masyarakat yang baik, lama-lama tidak baik. Maka Islam punya perhatian itu. Sehingga Islam itu tidak hanya mewajibkan orang sholat, taat beribadah, dan tauhidnya bagus kepada Allah, tapi juga bermasyarakat. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, ini perkara yang paling penting dalam beragama. Perkara yang menjadi esensi kita hidup. Kita hidup untuk beribadah dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan ini menjadi isu sentral dakwah semua nabi. Semua nabi membawa isu dakwah yang sama, yaitu apa? Mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan. Semua nabi sama. Sebagian nabi ada beda-bedanya itu dalam masalah syariat saja. Tata cara sebagian beribadah atau dalam masalah-masalah muamalat. Tapi masalah ketauhidan sama. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan. Maka wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Setelah Allah memerintahkan perkara yang penting ini, ternyata nggak cukup dengan itu. Allah tetap memerintahkan manusia, hambanya, untuk berbuat baik kepada sesama, baik kepada masyarakat. Sehingga potongan ayat berikutnya adalah wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi ila akhiril ayat. Dan berbuat baiklah kalian kepada manusia. Pertama, manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik adalah wabil walidaini ihsana, kedua orang tua. Ini pertama yang paling berhak dengan kebaikan kita sebelum yang lainnya. Wabidil qurba, dan kepada kerabat. Kerabat secara umum selain orang tua. Wal yatama, menyantuni anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dil qurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada manusia setelah memerintahkan beribadah. Wal jari dil qurba, tetangga dekat itu, ulama tafsir banyak perbedaan di antara mereka dalam menafsirkan ini. Ada yang mengatakan tetangga dekat yang rumahnya dekat, nempel dengan kita, itu yang paling dekat. Tetangga jauh berarti rumahnya agak jauh. Ada yang menafsirkan tetangga dekat itu tetangga yang ada hubungan kerabatan dengan kita. Jadi ukuran tetangga dekat itu bukan rumahnya dekat apa tidak, berdasarkan penafsiran yang kedua, tapi hubungan kekerabatan dengan kita apa tidak. Meskipun orangnya rumahnya jauh, tapi kalau dia kerabat kita, maka disebut tetangga paling dekat. Sehingga kita kalau punya sesuatu, hanya cukup untuk satu orang, kita mau ngasih hadiah, maka yang diutamakan siapa? Berdasarkan penafsiran yang kedua, yang ada hubungan kekerabatan, meskipun jauh rumahnya. Maka sedekah kepada yang ada hubungan kekerabatan itu lebih baik daripada sedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kerabatan dengan kita, meskipun baik juga. Kalau kepada kerabat, dapat pahala banyak. Kata para ulama, bisa 3. Pahala
sedekah, pahala silaturahim, dan juga pahala kemanusiaan. Tapi kalau memberi sedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kerabatan dengan kita cuma 2, yaitu pahala keutamaan sedekah dan pahala keutamaan kemanusiaan. Tapi kalau kerabat 3. Berdasarkan penafsiran ini, ada yang menafsirkan bahwa tetangga dekat itu tetangga muslim, tetangga jauh tetangga non muslim. Nah, kalau berdasarkan penafsiran ini berarti apa? Yang kita utamakan tetangga muslim, baru tetangga non muslim. Paling tidak, mau penafsiran apapun, mau ditafsirkan tetangga dekat itu rumah yang dekat, atau tetangga dekat itu tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita, atau tetangga muslim. Tapi semua penafsiran ini, kata para ulama dalam ilmu tafsir, kalau ada ayat atau lafal dalam Al-Quran yang bermakna ganda, multi tafsir, maka memaknai ayat itu atau lafal itu dengan semua makna yang dikandung itu lebih baik daripada hanya membatasi satu makna. Maka tetangga dekat itu, ya tetangga yang dekat rumahnya, ya tetangga yang ada hubungan kerabatan, ya juga tetangga muslim. Tetangga jauh, tetangga juga, meskipun bukan hubungan kekerabatan dengan kita, meskipun rumahnya jauh, meskipun non-muslim, ya tetangga juga disebut oleh Al-Quran. Semua punya hak untuk kita memberikan hak bermasyarakat kepada mereka. Ini prinsip dalam Al-Quran. Allah gandeng perintah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, dan itu perkara paling penting dalam beragama, dengan perintah bermasyarakat. Dalam kaidah, jika ada 2 perkara digandeng dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan kata wawu dan, maka 2 perkara itu harus diposisikan dalam posisi yang sama, nggak boleh dipisah-pisah, nggak boleh dibedakan. Allah memerintahkan beribadah dan tidak menyekutukan, dan Allah memerintahkan setelah itu untuk bermasyarakat, berbuat baik kepada sesama. Maka itu nggak boleh dibeda-bedakan. Orang baik kepada Allah hubungannya juga harus baik hubungannya kepada sama manusia. Maka nggak benar orang mengklaim dirinya ahli ibadah jika hanya bisa pakai songkok, baju koko, sarung, sejedah, pulang pergi ke masjid, tapi nggak pernah nyapa masyarakat, nggak pernah nyapa tetangganya, nggak mau bermasyarakat, nggak mau bergaul. Nggak benar, bukan ahli ibadah yang benar. Ahli ibadah yang benar adalah beribadah kepada Allah taat, tapi juga bermasyarakat, sebagaimana ayat tadi dalam surat An-Nisa itu. Betapa pentingnya orang Islam itu hubungannya dengan masyarakat itu baik. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengkaitkan kesempurnaan iman orang itu dengan bagaimana hubungannya dengan masyarakatnya. Rasul mengatakan dalam hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Rasulullah kaitkan kesempurnaan iman orang dengan kebaikannya dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Memberikan pemahaman kepada kita bahwa masyarakat yang baik imannya adalah masyarakat yang berbuat baik kepada sesamanya. Dan masyarakat yang berbuat kepada sesamanya adalah tanda kesempurnaan iman mereka. Dalam riwayat lain, fala yu'di jarahu. Orang beriman itu tidak menyakiti saudaranya, tetangganya, masyarakatnya. Maka lagi-lagi Rasulullah SAW mengkaitkan kebaikan orang, kebaikan iman orang, kesempurnaan iman orang itu dengan bagaimana kebaikannya dengan masyarakatnya. Jadi lagi-lagi nggak benar. Kalau ada orang itu baik Islamnya, tapi menyendiri, nggak mau berkumpul dengan masyarakat, itu nggak benar. Itu nggak benar. Biasanya tanda tanya udah itu. Berarti dia nggak mengimplementasikan Islam dengan kafah, dengan sempurna. Dan mempertegas itu juga Rasulullah SAW itu mengatakan, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Islam di dalam mengajak manusia agar baik dalam bermasyarakat itu dimotivasi dengan iming-iming balasan.
Allah itu, kata Rasulullah, hanya akan menolong hamba jika hamba itu gemar menolong saudaranya. Allah itu hanya akan baik kepada hamba jika hamba itu baik kepada sesamanya. Biasanya orang itu pengennya mendapatkan kebaikan dari Allah. Bagaimana yang penting dapat kebaikan dari Allah. Terkadang lupa bahwa tip untuk mendapatkan kebaikan dari Allah itu dia harus baik kepada manusia. Maka orang yang berbuat baik kepada manusia, hakikatnya berbuat baik kepada diri sendiri. Karena kalau dia berbuat baik kepada manusia, itu mengundang kebaikan Allah kepada dirinya. Dan kaidah ini jamaah sekalian, itu kaidah yang diakui oleh manusia secara universal. Ini nilai kebaikan yang semua orang mengakui kalau dia itu lurus, meskipun tidak beragama sekalipun. Bahwa kebaikan Tuhan kepada manusia itu ditentukan dengan kebaikan manusia kepada sesama. Buktinya apa? Bahwa semua manusia pasti memahami itu meskipun belum beragama Islam. Khadijah sebelum Islam itu punya persepsi seperti itu. Saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, wahyu pertama dalam surat Al-Qalam, Iqra itu, surat Iqra, surat Al-Alaq. Rasulullah kan dipertemukan dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, mengepakkan sayapnya. Kemudian diminta untuk membaca, nggak bisa membaca, didekap 3 kali baru bisa membaca. Rasulullah takut, menggigil, gemetaran. Rasulullah khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Dia belum menyadari bahwa itu malaikat yang datang kepadanya seperti yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Belum memahami itu, belum sampai ke sana. Masih ada kekhawatiran. Maka pulang dari Gua Hira, Rasulullah menemui istrinya Khadijah. Curhat kepada istrinya Khadijah. Dan Khadijah itu seorang istri yang luar biasa. Bukan hanya pintar memelayani suami, tetapi juga orang yang punya argumentasi. Istri yang punya argumentasi. Istri yang membuat seorang suami itu tenang untuk curhat kepadanya. Karena pasti akan mendapatkan ketenangan. Karena istriku pasti akan punya argumentasi dari apapun yang aku alami. Maka diceritakan kisah beliau bertemu dengan sosok yang disebut dengan malaikat Jibril itu. Diceritakan apa yang terjadi, dia didekap 3 kali dan lain sebagainya. Maka apa kata Khadijah? Ketika Rasulullah khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya, Khadijah mengatakan, "Lan yukhziyakallahu abadan." Wahai suamiku Muhammad, Tuhan tidak akan pernah menghinakanmu. Berarti kan Tuhan yang difahami oleh Khadijah sebelum Islam kan? Karena Islam baru mulai saat itu. Islam itu dimulai dari kapan, Pak? Dari Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Itu pun Rasul kan belum mendakwakan kan, belum disampaikan, belum mulai Islam itu. Tapi Khadijah sudah punya persepsi benar, argumentasi yang benar, bahwa Tuhan nggak akan menghinakan orang seperti kamu. Karena beliau melihat dedikasi suaminya kayak apa di masyarakat. Sehingga apa alasan Khadijah mengatakan seperti itu? Apa argumentasi Khadijah? Innaka latasilur rahim. Karena engkau itu orang yang biasa silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan. Silaturahim itu hubungan kerabatan, Pak. Sebenarnya bukan hubungan masyarakat sebenarnya. Hubungan masyarakat tapi khusus untuk kerabat. Kata silaturahim itu hubungan kerabat. Kalau hubungan dengan sesama muslim itu namanya ukhuwah sebenarnya, istilah yang benar. Tapi nggak apa-apa, itu dipakai dalam bahasa kita silaturahim nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Maka kalau ada dalil yang mengatakan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah memperbanyak silaturahim. Itu maksudnya siapa? Hubungan dengan siapa? Keluarga. Bukan masyarakat secara umum, tapi keluarga. Yang bisa memperpanjang umur, menambah rezeki, itu silaturahim. Yang dimaksud silaturahim adalah hubungan kerabatan. Berbakti pada orang tua, mengunjungi saudara, membantu yang susah di antara kerabat,
Kalau ada kerabat yang memusuhi malah justru didekati, itu silaturahim yang bisa memperpanjang umur dan menambah rezeki. Ya. Kamu orang yang biasa silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan, kata Khadijah, nggak mungkin Tuhan itu menghinakanmu. Artinya apa? Tuhan akan baik kepada hamba jika hamba baik kepada sesama. Wa tahmilul kala, dan engkau biasa memikul beban masyarakat. Nah, ini umum ini. Ini ukhuwah atau silaturahim yang bersifat umum. Engkau biasa memikul beban orang-orang susah. Wa tuksibul ma'dum, dan ngasih orang miskin yang nggak punya, kamu kasih. Tidak ada orang minta kecuali kamu beri. Nggak mungkin Tuhan itu menghinakan orang sebaik kamu. Jadi istilahnya yang dikatakan Khadijah itu, orang itu kalau baik dalam masyarakat seperti kamu, nggak mungkin Tuhan menghinakanmu, nggak mungkin Tuhan mencelakakanmu. Pasti Tuhan akan baik kepada kamu. Jadi apa yang kamu alami itu pasti adalah kebaikan. Maka benar ketika Khadijah mengajak Muhammad untuk pergi ke sepupunya Warokoh. Warokoh itu ahli Injil. Diceritakanlah kisah yang dialami oleh Nabi di Gua Hira itu kepada Warokoh. Maka Warokoh memberikan kabar gembira bahwa yang kamu temui itu seperti yang pernah ditemui oleh Nabi sebelum kamu. Pernah ditemui oleh Musa, pernah ditemui oleh Isa. Jadi, apa yang kamu alami itu adalah kebaikan, bukan keburukan. Dan benar yang dikatakan Khadijah. Tidak mungkin Tuhan itu menghinakan orang yang baik seperti kamu. Orang yang bermasyarakat tidak akan dihinakan oleh Allah. Orang yang baik dalam masyarakatnya akan dibaiki oleh Allah. Makanya juga dalam hadis itu Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah mengatakan, "Sona'iul ma'ruf taqi masari as-su." Ini juga memotivasi manusia agar baik dalam bermasyarakat. Allah akan ngasih ganjaran luar biasa, yaitu apa? Berbuat baik kepada sesama itu taqi masari as-su, bisa mencegah su'ul khotimah. Pak, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Yang kita cari, yang kita dambakan, kita cita-citakan dalam hidup ini adalah bagaimana saat mati husnul khatimah. Itu yang paling penting yang kita cari-cari. Orang kalau penghujung usianya, akhir nafasnya itu husnul khatimah, itu orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung. Mirip orang balapan, Pak. Meskipun di awal start kalah, di pertengahan masih bersaing. Begitu mendekati finish, ke terdepan dan menyentuh finish, dia yang menang. Ibarat seperti itu kita. Ya. Orang yang soleh saat ini belum tentu saat mendekati kematian bisa menjaga kesolehannya. Yang ahli ibadah saat ini belum tentu di penghujung usianya tetap menjadi ahli ibadah. Yang saat ini bisa kemana-mana menyuarakan la ilaha illallah, belum tentu bisa menyuarakan itu saat ajal menjemput. Belum tentu. Maka saat dimana kita diambil oleh Allah, itulah saat-saat dimana kita butuh husnul khatimah. Kebaikan yang paling bermanfaat saat itu. Sehingga Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Ukuran kebaikan amal seorang itu ditentukan di penghujungnya. Maka tip untuk mendapatkan husnul khatimah itu, kata Rasulullah apa? Sona'iul ma'ruf, berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada masyarakat. Bermasyarakat. Makanya dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun, Allah itu ketika mematikan seorang hamba, atau akan mematikan seorang hamba, semua hamba yang dimatikan oleh Allah, pasti akan merengek minta kepada Allah untuk ditangguhkan barang sejenak, untuk dihidupkan sejenak saja. Mereka semuanya menyesal. Yang menyesal bukan hanya orang beriman, nggak beriman lebih-lebih lagi menyesal. Yang menyesal bukan hanya pendosa, ahli ibadah pun menyesal. Karena kenapa? Karena ketika hidup di dunia tidak lebih banyak lagi beribadah. Dia menyesal semua. Semua orang yang dimatikan oleh Allah minta ditangguhkan, dihidupkan sejenak saja. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Rabb, tangguhkanlah barang sejenak aku untuk hidup. Yang dikatakan hamba itu untuk hidup untuk apa? Bukan untuk sholat, dia tidak mengatakan untuk itu. Bukan untuk puasa, bukan untuk umrah, bukan untuk haji, tapi yang dikatakan adalah fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah dalam waktu yang sejenak itu yang kau berikan itu. Yang disebut bukan sholat, bukan puasa, bukan umrah, bukan haji. Bukan berarti itu semuanya nggak bermanfaat. Bermanfaat, sholat bermanfaat bagi orang mati, puasa bermanfaat bagi orang mati, umrah haji bermanfaat bagi orang mati. Tapi yang disebut oleh Allah di sini cuma sedekah. Untuk membantah manusia yang punya persepsi bahwa yang bermanfaat bagi orang mati cuma sholat. Yang penting rajin ke masjid. Yang penting banyak puasa, amalan sunnah. Yang penting banyak umrah, banyak haji. Nggak penting baik dengan masyarakat, nggak penting menyapa tetangga itu, masa bodoh. Yang penting aku baik, aku soleh. Untuk membantah orang seperti itu. Di balik Allah bahwa yang bermanfaat selain itu semuanya adalah apa? Bersedekah. Dan disebut kata sedekah ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada sesama. Ini sedekah cuma ikon, Pak. Tapi maknanya adalah umum. Semua kebaikan kepada masyarakat, kepada sesama, itu yang diinginkan orang mati. Dan itu bermanfaat bagi orang yang mati. Maka berbuat baik dalam hidup kepada sesama itu sangat bermanfaat bagi kita saat mati. Maka banyaklah bersedekah. Sebelum disedekahi, banyaklah bermasyarakat, berbaik kepada masyarakat dalam hal apapun. Ya, cuma senyum saja itu sedekah juga. Tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sudah sedekah. Apalagi apa? Apalagi sumringah. Ya. Apalagi ketawa sama-sama karena gembira, karena bahagia. Lebih lagi. Apalagi sedekahnya berupa materi yang bisa meringankan beban saudaranya. Lebih lagi. Maka itu semua sangat bermanfaat bagi orang mati. Kenapa Allah kaitkan itu? Untuk memotivasi kita agar kita dalam bermasyarakat itu baik. Bahwa kebaikan kita itu tidak hanya dalam bentuk hubungan harmonis dengan Allah, tapi juga hubungan harmonis dengan manusia. Di antara pilar membangun masyarakat, karena waktunya sudah syuruk, kita singkat. Yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah masjid mempersaudarakan itu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Membuat aturan. Dalam masyarakat itu harus ada aturan. Dan kalau sudah ada aturan yang disepakati harus ditaati. Namanya masyarakat ya hidup dengan aturan. Kalau enggak ya hutan namanya. Islam itu mewajibkan setiap muslim untuk mentaati semua kesepakatan apapun. Ini menunjukkan Islam itu menghargai masyarakat, aturan masyarakat. Meskipun nggak ada dalil spesifik dalam Quran dan Sunnah, kalau itu disepakati dan baik, tidak bertentangan dengan Islam, tidak maksiat, wajib ditaati oleh umat Islam. Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Yang dinamakan orang itu muslim jika menepati janjinya, jika menepati atau mentaati aturan yang disepakati bersama. Maka aturan bermasyarakat. Kalau kita hidup di komplek, kita buat aturan bareng. Kalau hari libur kita kerja bakti sama-sama. Sepakati bersama. Bahkan menyepakati itu, mentaati itu bagian daripada agama. Bagian daripada agama dan dapat pahala ibadah. Karena Rasulullah SAW mewajibkan seorang muslim untuk mentaati setiap aturan dan kesepakatan yang mereka buat. Maka dibuat aturan di Madinah. Aturan yang mengikat sesama muslim dan juga sesama anggota masyarakat Madinah, termasuk orang-orang Yahudi. Saat itu harus taat kepada aturan itu. Muslim juga harus taat kepada aturan itu. Siapapun yang mendolimi setiap anggota masyarakat Madinah harus dihukum. Siapapun itu. Muslim mendolimi orang Yahudi, dihukum. Yahudi mendolimi Muslim, dihukum dengan adil. Dan siapapun yang terdolimi dibela bareng-bareng apapun agamanya saat itu. Di dalam masyarakat Madinah. Itu kesepakatan-kesepakatan yang harus ditaati. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan, dulu sebelum Islam, Rasulullah diajak membuat kesepakatan dengan orang-orang jahiliyah. Rasulullah mau.
Dan Rasul mengatakan lau du'itu ilaihi la ajabtu, kalau aku diajak lagi dengan orang-orang non muslim, orang-orang jahiliyah sekalipun, diajak untuk membuat kesepakatan aturan yang baik, aku pun akan memenuhi itu, kata Rasulullah SAW. Maka selama itu baik, aturan itu baik dalam masyarakat, meskipun dalil spesifiknya nggak ada dalam Quran dan Sunnah, kalau itu baik harus tetap ditaati dan dilakukan, karena itu adalah bagian daripada kebaikan juga. Dan setelah itu bangun pasar dan lain sebagainya. Tapi yang paling inti dalam bangun masyarakat itu dua hal tadi, masjid dan juga bersaudara. Itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian daripada semangat tahun baru Islam, kita mentauladani bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku menghadap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, silakan. Kemarin saya baru baca hadis, tapi saya berharap hadis ini doif, kita bukan sahih ya. Apa betul Ustaz kalau seorang lelaki yang rumahnya dekat masjid tidak berjamaah ke masjid bisa termasuk disebut sebagai munafik? Apa betul ini hadisnya? Mudah-mudahan ini doif Ustaz. Terima kasih. Bunyinya gimana? Intinya kalau tidak berjamaah ke masjid atau tidak betul bisa disebut sebagai apa betul ini ya? Ya rumahnya dekat masjid. Iya, setahu saya hadis yang berbicara tentang laki-laki dan masjid itu adalah Rasul mengatakan, aku berkehendak atau aku ingin. Inilah hamam itu, kata Rasul, aku sungguh berkeinginan jika ada laki-laki saat sholat berjamaah didirikan, kemudian aku berkeinginan untuk absen, tidak ikut, aku keliling rumah-rumah, lalu jika aku melihat ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah, maka aku bakar rumahnya. Nah, ini lebih berat daripada sekedar seperti ada dibakar rumahnya, kata Rasulullah SAW. Makanya ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kan hukum sholat berjamaah itu kan berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah tapi mendekati wajib. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Termasuk dalam mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ini rata-rata yang bermadzhab itu Hambali. Seperti orang-orang Saudi itu bermadzhab ini. Makanya masjid di Saudi itu kalau sholat berjamaah penuh-penuh, karena mereka punya pemahaman ini. Jadi ikhlas di antara para ulama, di wajar. Adapun yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah, dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasul mengatakan, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu keutamaannya, pahalanya lebih dari sholat sendiri sebanyak 27. Nah, ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Karena Rasul mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Apa lebih baik? Berarti kan sholat sendiri apa? Tidak apa-apa. Tetap sah, tidak masalah. Cuma pahalanya sah 1 dibanding 27 kalau berjamaah. Ini dalilnya kuat juga. Maka itu jadikan dalil mayoritas ulama bahwa sholat berjamaah sunnah, tapi sunnah muakkad, mendekati wajib. Yang mendekati berarti utamanya sangat tinggi. Maka kalau sebisa mungkin kalau kita nggak ada uzur, nggak ada ya uzur-uzur yang syar'i ya, sebaiknya kalau sudah ada adzan maka sholatnya berjamaah di masjid. Selain pahala dan keutamaannya juga pelajaran-pelajaran dalam bermasyarakat yang luar biasa seperti ini. Jadi kalau sampai dikatakan yang tidak sholat berjamaah munafik, itu terlalu berat ya, terlalu berat. Karena sholat berjamaah kan kalau mayoritas pendapat kan sunnah. Jadi kalau orang nggak sholat berjamaah kan nggak dosa. Masa benar disebut munafik, itu berat juga. Jadi kecuali kalau berpendapat wajib. Saya berpendapat wajib misalkan, Bapak berpendapat wajib, terus Bapak melalaikan itu, ya mungkin itu bisa disebut
munafik. Dosa apapun sebenarnya ada kemunafikan, karena orang melakukan dosa bukan hanya tidak sholat berjamaah, tidak dia memahami sholat berjamaah itu aja. Berbohong itu juga munafik kan, mengingkari janji munafik, menyakiti saudaranya juga munafik. Tapi munafiknya munafik amal saja, tidak munafik yang sifatnya ideologi. Munafik amal itu ya tetap mukmin, tetap orang beriman, tetap orang muslim, tapi punya kemunafikan karena dia melakukan dosa. Bagi orang yang berpendapat wajib lalu dia teledor melalaikan, itu mungkin bisa disebut munafik, tapi munafiknya munafik amal, munafik yang ringan, yang hampir kita semuanya pernah lah munafik amal itu. Ketika kita melakukan dosa itu munafik amal, bukan munafik kategori atau munafik yang mengeluarkan orang dari iman dan Islam. Jadi terlepas dari mana pendapat yang benar, mana masing-masing punya dalil terkait dengan sholat berjamaah, tapi minimal sholat berjamaah itu sunnah maka itu mayoritas ulama ya. Mayoritas ulama. Maka sebaiknya sebisa mungkin kalau sholat kita berjamaah di masjid, kecuali kalau ada udzur yang kita nggak bisa meninggalkan itu. Alam bisawab. Ya, tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya imam salah, kita teriak subhanallah. Nah, tapi kalau misalnya dia lanjut gimana Ustadz? Itu satu. Kemudian yang kedua, ada makmum nih, misalnya kita kalau misalnya berdua, otomatis kan makmum kita di samping nih. Ya. Kemudian ada makmum lagi, biasanya kan yang seharusnya menepuk makmum yang di samping, kemudian mundur. Nah, tapi makmum itu mungkin tidak tahu, jadi dia tidak mundur-mundur. Apakah kita harus sejajar dengan dia? Nah, kita ada lagi nih, ada 3 orang yang mau menyusul. Apakah kita tetap di belakang imam? Begitu. Terima kasih Ustadz. Iya. Ketika imam khilaf, salah, lupa, sudah diingatkan, khususnya untuk gerakan ya. Ya. Kalau bacaan kan bisa ngerti imam lah, ketika diingatkan langsung tahu. Tapi kalau gerakan terkadang nggak ngeh imam kalau salah. Atau terkadang karena subhanallahnya nggak kenceng, jadi nggak kedengaran. Atau imam merasa benar, sudah benar, belum nggak salah misalkan. Lanjut, ikuti lanjut makmumnya. Nanti setelah sholat diingetin, Pak Imam tadi rakaatnya kurang 1 misalnya. Nanti imamnya akan minta saksi, benar nggak jamaah? Kalau mayoritas bilang iya, udah nambah 1. Setelah itu sebelum salam imamnya sujud sahwi, makmumnya juga sujud sahwi. Tambah 1 rakaat. 1 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum salam, diikuti oleh makmum. Setelah itu salam. Jadi sholat biasa 1 rakaat, tasyahud akhir, at-tahiyat, sebelum salam imamnya sujud sahwi, sujud 2 kali, kemudian salam, diikuti oleh makmum. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat sholat duhur, dalam riwayat lain mengatakan sholat asar, ada perbedaan pendapat. Rasulullah sholat asar atau duhur itu tiba-tiba cuma 2 rakaat. Para sahabat ya karena yang ngelakuin Rasulullah ya nggak terlalu menganggap itu mungkin memang ada wahyu turun bahwa sholat duhur jadi 2 rakaat. Itu dalam benak para sahabat. Jadi mengingatannya nggak terlalu tegas ke saat sholat itu. Jadi Rasulullah juga terus lanjut dan sholat 2 rakaat salam. Setelah sholat Rasulullah sudah keluar dari masjid, kemudian dikejar oleh sebagian sahabatnya, Rasul, emangnya sholat duhur jadi 2 ya? Ada wahyu yang turun mengatakan bahwa sholat sekarang jadi 2 ya? Enggak kok, tetap kok. Oh tadi kok 2? Oh benar. Ya udah, kita tambah 2 rakaat. Nah, Rasul tambah 2 rakaat jadi imam, sholat 2 rakaat, dan sebelum itu sebelum salam Rasulullah sujud sahwi. Ya, kayak kita sholat, kalau imamnya sudah mestinya tasyahud tsani, tasyahud kedua, imamnya naik, tapi diingetin tetap lanjut aja imam. Udah nggak apa-apa lanjut. Udah nggak apa-apa lah, lanjut. Nanti imamnya sadar kalau jamaah pada ngingetin, kenapa ya? Mungkin ada yang lupa. Imamnya sujud sahwi biasanya kalau dia ngerti. Dia sujud sahwi sebelum salam. Diikuti oleh makmum sujud sahwi juga. Makanya imam ini penting, imam ini bukan hanya orang yang bacaannya bagus, harus ngerti fikih, ngerti hukum.
Sehingga ketika salah apa yang harus dilakukan? Karena dia pemimpin. Semua kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Nanti kapan harus sujud sawi, kapan diingatkan dia harus mau. Kalau dia kebetulan diingatkan lanjut aja, nanti harus apa yang dilakukan dan sebagainya. Adab sholat berjamaah, jika satu dia berada di sebelah kanan, sebisa mungkin mepet, nggak apa-apa, mepet dengan imam. Yang penting jangan melebihi imam, sejajar boleh. Atau kalau mau takut nanti melebihi imam, mundur dikit aja, mepet nggak apa-apa. Gitu kalau satu, jangan jauh-jauh kalau satu itu. Semakin mepet bagus sholat itu, semakin sempurna. Kalau dua, itu sudah harus mundur di belakang, sejajar dengan imam-imam di tengah, dia berdua. Gitu. Kalau ada orang yang masbuk, sementara tadi makmumnya cuma satu, ya dikasih syarat biar mundur. Kalau dia nggak ngerti, imamnya yang harus tahu, imamnya maju. Gitu. Jangan ada orang nggak ngerti diseret. Ini bisa masalah nanti, bisa berantem itu. Ya. Nanti bisa dia batalin sholatnya. Batalin sholatnya. Kalau sesama yang paham dikasih isyarat mau mundur dia. Tapi kalau nggak mundur maka imamnya kasih isyarat suruh maju. Nggak apa-apa. Bergerak demi menyempurnakan sholat itu boleh. Ada soft depan kok masih kosong, sementara belakang udah penuh. Ada masbuk, langsung nyerobot ke depan boleh. Meskipun melangkahi makmum nggak apa-apa. Itu demi sholat, sempurna sholat berjamaah itu boleh nggak apa-apa. Gerak juga mau. Dulu dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW sholat, imamnya satu sebelah kanan. Tiba-tiba datang satu lagi, dia sebelah kiri, kanan kiri berarti. Oleh Rasulullah dua tangan sahabat itu dipegang, disuruh ke belakang. Nah begini. Nah kalau Rasulullah nggak apa-apa dan sahabat tahu yang dilakukan Rasulullah itu berarti inilah syariat gitu. Nah, tapi kalau orang sekarang belum tentu paham. Kalau orang sekarang digituin mungkin ya marah juga ya. Imamnya yang ngerti maju gitu. Kalau dulu Rasulullah sahabat didorong begini, langsung mundur mereka dan mepet. Itu ada dalam hadis dalam riwayat. Itu saking pentingnya sholat berjamaah rapat itu sampai begitu Rasulullah. Harus rapat benar-benar. Iya rapat. Bukan Dan, lurus saja, misalkannya harus lurus dan rapat. Rapat dan lurus. Sawu sufufakum. Rapatkanlah barisan. Kemudian tempelkanlah antara tumit, mepetlah gitu. Itu semakin rapat semakin bagus karena nggak ada furuja atau syaitan kata Nabi. Jadi sela-sela untuk syaitan itu nggak ada. Kalau kita sholat rapat. Kan udah nggak ada pandemi sekarang ya. Mepet nggak apa-apa. Kalau waktu pandemi memang saran kesehatan jauh ya harus jauh. Fleksibel kita. Bahkan masih ditutup ya ditutup. Karena emang berdasarkan penilaian medis berbahaya ya udah apa-apa. Sekarang kan nggak ada tuh. Mepet nggak apa-apa. Atau sekarang itu udah kayak orang pilek biasa lah ya. Mudah-mudahan jadi biasa. Mepet saja. Karena itu kata Rasulullah, fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Mepetnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ya meskipun bukan rukunnya, sholat tetap sah. Tapi kan kita pengen sempurna, mepet. Ya. Tapi kalau beli itu ada yang geling, rasa geling. Ya jangan terlalu mepet lah kalau begitu. Oke Pak Ustadz, saya mau tanya. Pak Ustadz kan mumpung mau Pundak yang ukurannya pundak ya. Manakib itu lafaz manakib itu pundak. Iya, Pak. Pak Ustadz, saya dengar kan Pak Ustadz mau sekolah S3 ke Arab nih. Ke Saudi ya. Iya. Jadi mumpung sekarang hari terakhir saya mau tanya nih Pak Ustadz. Tadi kita bicara hijrah. Saya punya sahabat, dia baru sekolah 2 tahun di Iran. Jadi yang disebut
Imam Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain jadi berkurang, Pak Ustadz. Nah, sekarang saya dengar di Saudi ini kan artinya yang tadi itu kan hijrahnya hijrah pemikiran ya. Hijrah berubah pemikirannya, yang dulu mengakui Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, begitu sekolah di Iran jadi hilang nih. Utsman hilang, Umar hilang, Abu Bakar hilang. Nah, Pak Ustadz akan sekolah di Arab. Saya dengar bahwa di Arab ini kan namanya Ahmad Saud. Raja Saud ini kan punya namanya sahabat Abdul Wahab, ahli agamanya. Apakah yang saya dengar itu bahwa Abdul Wahab ini kan ya ada orang menganggap bahwa ceritanya itu ada seorang yang baik, ada seorang Abdul Wahab ini kelompok pembunuh kan gitu. Nah, maksud saya, apakah Abdul Wahab yang dimaksud ini yang mana? Mungkin Pak Ustadz kan selama ini di Arab cukup lama. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Yang disepakati para ulama itu udah sepakat ya, ijma para ulama lintas madhab lah, madhab apapun menyepakati bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Rasulullah SAW yang terbaik sesuai dengan urutan itu. Khairun nasi ba'dan Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu juga dikatakan oleh sahabat-sahabat. Jadi nggak ada perbedaan pendapat. Semua Ahlussunnah wal Jamaah meyakini itu. Yang terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagian yang menisbahkan dirinya kepada Islam seperti aliran Syiah, terutama Syiah Imamiyah yang ada di Iran, yang memang mereka punya perbedaan di dalam ini. Bagi mereka yang berhak menerima tongkat estafet Nabi itu adalah keponakannya atau sepupunya, yaitu siapa? Ali. Jadi mereka menuduh bahwa Abu Bakar, Utsman, Umar itu merampas hak Ali. Merampas hak Ali. Ya, mereka mencela sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini bertentangan dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah semua sepakat dalam aliran apapun bahwa itu nggak benar. Bahwa itu adalah salah, pemikiran yang salah, yang menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai orang yang merampas dari Ali dan tidak lebih baik dari Ali. Ali yang lebih baik. Padahal urutan itu sudah disepakati oleh para sahabat dan ijma itu. Kalau sudah ijma nggak ada lagi yang boleh menganulir itu. Dari zaman sahabat udah sepakat. Muncul seperti itu kan setelah zaman fitnah aja. Zaman fitnah itu mulai ya yang paling parah itu ya zaman Ali itu. Zaman Ali, setelah zaman Ali apalagi itu fitnah luar biasa. Jadi wajar Pak kalau yang sekolah di sana itu berarti udah nggak Ahlussunnah wal Jamaah lagi udah. Iya, hijrah. Ahlussunnah wal Jamaah bertentangan dengan itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi kalau ada orang sudah seperti itu berarti udah tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah menghormati sahabat, nggak boleh mencela, apalagi mengatakan Aisyah di neraka. Mereka kan mengatakan Aisyah di neraka. Coba istrinya Nabi dibilang di neraka. Ini berbahaya. Jadi berhati-hati juga, harus cari ilmu itu harus berhati-hati juga. Jadi prinsip Ahlussunnah itu harus kita pegang kemanapun. Kalau kuat, insya Allah pemikiran apapun yang menyimpang tidak akan mudah untuk kita terima. Terkait dengan Abdul Wahab, memang ada sedikit percampuran persepsi antara Abdul Wahab yang berdakwah di Saudi dengan Abdul Wahab bin Rustum yang dulu
suka membunuh, suka mengkafirkan itu. Nah, terkadang ada pencampuran seperti itu. Yang gampang membunuh dan gampang mengkafirkan itu yang Abdul Wahab bin Rustum. Bukan Abdul Wahab yang apa namanya? Yang dikenal dalam dakwah di Saudi itu. Ya, orang-orang banyak mencampurkan itu sehingga menganggap seolah-olah nama Abdul Wahab itu momok luar biasa. Momok yang luar biasa. Jadi bagaimanapun dan dari siapapun dakwah itu selama itu adalah baik kita terima. Kalau memang tidak benar, tidak baik ya kita tolak. Ukurannya adalah sesuai enggak dengan pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau menyimpang dari itu ya kita terima. Siapapun nama orangnya harus kita tolak kalau tidak sesuai. Jadi ada percampuran itu Kak, Pak, yang membuat itu seolah-olah momok itu ya. Ada percampuran pemahaman, persepsi orang tentang nama itu. Jadi kalau ada istilah Wahabi, ya tidak semua orang yang sekolah di Saudi atau di Timur Tengah itu otomatis Wahabi, tidak otomatis. Wahabi dalam arti yang Abdul Wahab bin Rustum kan, itu tidak. Abdul Wahab bin Rustum ini yang gampang mengkafirkan itu. Nah, kalau Wahabi serem ya yang dinisbahkan ke dia itu yang benar. Bukan Abdul Wahab yang dari Najd, yang berdakwah di Najd itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam itu sebetulnya adalah surat mu'akamnya. Ini tentu yang saya tahu sih mungkin bisa berlaku untuk laki-laki ya. Karena ada juga yang mengatakan untuk perempuan itu lebih baik justru sholat di rumah, bahkan kalau bisa di rumah pun di kamar yang agak terpencil. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Sholat berjamaah di masjid memang berkaitan dengan laki-laki secara khusus. Makanya hadis yang berbicara Rasulullah akan membakar rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah, itu bahasanya adalah rijal, laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan itu memang ada nas yang lain mengatakan yang terbaik adalah di rumah. Bahkan kalau tapi nggak ada larangan ke masjid, Maka Rasul mengatakan la tamna'u nisa'akum, janganlah kalian larang istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian untuk sholat berjamaah di masjid. Selama di masjid itu terhindar fitnah, kayak masjidnya sudah ada hijabnya, maka bagus juga di masjid dan tetap mendapatkan pahala seperti pahala jamaah laki-laki. Tapi seandainya nggak bisa, karena ini kenapa dikasih rukhsah untuk wanita? Karena wanita itu kan kesibukannya beda dengan laki-laki. Wanita punya urusan rumah tangga, urusan di rumah banyak, anak-anak, dapur dan sebagainya, maka dikasih rukhsah. Seandainya sholatnya di rumah, itu pahalanya sama dengan sholat berjamaah di masjid juga. Di rumah pun kalau bisa, diusahakan sholat berjamaah dengan anaknya, yang perempuan itu, anak-anaknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kebaikan sholat perempuan itu di rumah bukan di masjid itu karena berkaitan dengan kondisi. Dikaitkan dengan kondisi. Anda berpendapat seperti itu. Kondisi ya zaman itu terutama Rasulullah SAW, zaman Rasulullah SAW, yang ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, ya memang fitnah wanita keluar itu. Sampai sekarang wanita kalau sholat ke masjid kayak di Arab tuh fitnah ya, kayak aneh hal yang aneh. Ya, istilah ya karena nggak terbiasa ya bercampur di sana ya kayak di sini. Ya, kalau di Indonesia kan hal yang biasa wanita keluar itu. Yang penting menutup aurat, kemudian masjidnya berhijab, maka bagus juga ke masjid. Apalagi di masjid nanti ada taklim dan sebagainya. Maka kondisi seperti itu menurut sebagian ulama ya lebih bagus ke masjid, lebih banyak manfaatnya. Selain bisa sholat berjamaah, bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid. Ya, kondisional menurut pendapat yang kedua. Ada khilaf juga masalah seperti ini. Ya. Kubu pertama, kondisi apapun tetap di rumah lebih baik bagi wanita. Dan itu lebih menjaga fitnah. Pendapat kedua,
sesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya tidak ada fitnah, yang lebih baik adalah ke masjid. Makanya Rasul mengatakan jangan larang wanita-wanita kalian ke masjid, meskipun lebih baik di rumah. Nah, itu mereka pahami, berarti lihat kondisi. Kalau kondisinya lebih bagus ke masjid, ya ke masjid. Jadi fleksibel nih, fleksibel. Nah, ini terkadang juga ada perdebatan juga di media sosial terkait dengan masalah ini, saya lihat itu. Ini perbedaan khilaf biasa lah, masalah khilaf biasa. Bagi yang berkeyakinan kondisi apapun yang lebih baik adalah di rumah, ya silakan di rumah. Cuma ketika ada majelis taklim kan nggak bisa di rumah, kita harus ke masjid. Maka sebaiknya ke masjid. Baik, Bapak sekalian, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.